Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, para ulama, ya para sesepuh, hadirin, bapak ibu jamaah subuh, insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang pahalanya berlipat ganda 27 kali lipat daripada kita salat sendirian di rumah. Belum lagi langkah kaki kita menuju masjid ini. Setiap langkah kanan diangkat derajatnya oleh Allah dan langkah kiri hapuskan dosa-dosa kita. Karena memang kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu tanpa sadar Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Selain tentu kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan banyak nikmat kepada kita, maupun nikmat yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tidak tampak seperti tadi, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Hadirin, itu juga kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang duduk bersimpul di masjid Allah ini senantiasa menjadi hamba dan umat dan Muhammad yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan mudah-mudahan dan insya Allah pasti ya, kalau kita yakin apabila kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita, beliau akan memberikan syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang maha agung nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah. Untuk bapak-bapak yang demikian juga. Kalau kita tidak sehat, yakin saya kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Padahal Allah begitu sayang kepada kita. Karena itu kita akan bicara hari ini bagaimana kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, dan ini yang diminta oleh PDKM ya nanti kajiannya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, karena Allah Maha memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan tentu ada PDKM sifat Allah berarti ini harus berserial bahwa ini kaitannya dengan akidah kita. Karena bagaimanapun kita, apapun amal kebaikan kita yang kita lakukan dalam bentuk amal soleh, tanpa kita dasari dengan iman yang kokoh, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya itu akan propos, tidak akan ada artinya. Nah, oleh karena itu topik kita di sini adalah bagaimana sifat wujud Allah itu kita imani,
Hadirin yang berbahagia, sebetulnya dalam kehidupan kita pasti kita akan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita atau manusia ini hadir ke dunia ini, pada hakikatnya Allah sudah mengingatkan kepada calon-calon manusia ya, yang itu melalui roh yang belum ditiupkan kepada jasad yang akan menjadi anak manusia. Allah sebetulnya sudah berdialog, sudah meyakinkan, ingin tahu Allah ini siapa bagi calon manusia itu, bagi roh yang akan menjadi ya manusia yang hadir di muka bumi ini. Tentu Allah berfirman ini di dalam surah Al-A'raf 172-173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim ya afatuhlikuna bima tafa'ala al-mubtilun. Nah, ini diartikan di sini ada artinya ya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka Bani Adam, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini pertanyaan Allah kepada roh ya, sebelum roh itu ditiupkan kepada jasad manusia. Lalu mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya atas pengakuan ini kepada engkau wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami, ya agar pada hari kiamat nanti engkau tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini, dan agar kamu tidak mengatakan juga sesungguhnya kami lengah terhadap ini, agar kamu tidak kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan memisah kami karena perbuatan para pelaku kebatilan dahulu, yaitu nenek moyang kami? Nah, inilah kesaksian yang dinyatakan oleh Allah kepada roh, bahwa Allah yang bertanya, hei gebang majanya bagi manusia, wahai calon manusia, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Mereka sontak menjawab, betul engkau adalah Tuhanmu. Untuk apa mereka mengatakan begitu? Agar nanti di yaumil qiyamah, pada hari penyelesaian persoalan manusia atau pada hari hisab, tidak akan mengatakan bahwa kami ini ya lalai terhadap pengakuan ini, dan kami juga tidak mengatakan bahwa nenek moyang kami telah melakukan perbuatan kesyirikan itu sehingga kami pun juga mengikutinya. Nah, oleh karena itu kami bersaksi. Inilah beberapa alasan, tapi pada hakikatnya intinya bahwa manusia, kalau manusia sudah mengakui Allah itu
sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki sifat-sifat yang wajib baginya. Tentu di samping sifat yang wajib itu ada pula sifat-sifat yang tidak mungkin terjadi atau yang namanya mustahil. Sehingga Allah itu memiliki kesempurnaan. Allah tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, inilah yang harus diyakini, karena yang kekurangan itu adalah sifat yang menyalahi, yang tidak sesuai dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertentangan dengan sifat wajib Allah. Karena itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Manusia, apakah manusia itu bisa mengetahui wujud Allah? Allah itu ada, kebenaran Allah itu bisa nggak kita lihat? Yakin itu tidak akan mungkin selamanya manusia itu melihat Allah di dunia ini. Karena tidak akan sanggup manusia, kalau Allah mewujudkan dirinya, manusia tidak akan sanggup. Hal ini terbukti ketika Nabi Musa alaihissalam ingin meyakinkan dirinya bahwa Allah itu ada wujud ini. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 143, Allah berfirman, ini pembuktian bahwa Nabi Musa yang ingin melihat Allah ternyata itu tidak mungkin. Allah berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika." Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selama 40 hari, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Dia malah berkata, minta kepada Allah, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Itu keinginan Musa, ingin melihat Allah, sehingga dia bisa melihat secara nyata kasat mata Allah itu bagaimana. Allah menjawab, "Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Nah, ini jawaban Allah. Allah dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung sana." Lihatlah gunung itu. Itu adalah gunung Sinai. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, seperti sekarang ini, niscaya engkau akan dapat melihat aku. Jadi kalau gunung itu masih kokoh, tidak bergerak, tidak ada perubahan apa-apa, Allah akan memperlihatkan dirinya. Dia akan Musa akan bisa melihat Allah. Ya, maka apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Apa yang terjadi? Ya, karena Musa ingin melihat Allah, maka ketika Tuhan
gunung itu hancur lebur, luluh lantak, dan Musa pun jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, setelah dia sadar, dia berkata, Subhanaka ya Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ini itu aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama beriman kepadamu ya. Hadirin yang berbahagia. Nah, dari hal ini jelas bahwa Allah itu tidak akan bisa kita saksikan dengan nyata kecuali nanti di akhirat Allah akan bertemu. Mengapa begitu? Karena kekuasaan Allah itu, karena Allah begitu Allah berdiri manapun itu akan hancur lebur. Dan itulah Allah itu maha segalanya. Nah, inilah keberadaan Allah, bahwa wujud Allah itu yakin kita. Nabi Musa sudah mengimani dan dia tahu bahwa wujud Allah itu ada, dan hal itu terjadi ketika dia melihat hancurnya bukit atau gunung, ya, sehingga itu menambah iman, meyakinkan bahwa apa yang dia imani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul wujud. Nah, itu yang namanya adanya Allah, yaitu wujud. Nah, karena itu wujud itu sebagai sifat, salah satu sifat Allah. Untuk mengimani wujud Allah, mungkin kita bisa lakukan berbagai cara. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, paling tidak ada 4 hal ya. Yang pertama, kita iman pada Allah itu ya, yang merupakan salah satu bagian iman, bagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ulama besar ya. Keimanan dengan wujud Allah merupakan salah satu bagian yang wajib diimani. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Saleh ya, Saleh Al-Utsaimin, sering kita menyebutnya Imam Al-Utsaimin, Saleh Utsaimin. Ini saya juga bawa bukunya Syarh Aqidah Al-Wasatiyah, dan ini karangan beliau, dan juga beliau mengungkapkan nanti beberapa hal terkait dengan itu. Nah, beliau mengatakan di dalam salah satu usul, kadar wajib dari keimanan kepada Allah adalah kita beriman adanya Allah atau wujud Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta jagat raya ini ya. Nah, karena itu yang juga harus kita imani bahwa Allah sebagai Tuhan alam semesta ini yang wajib kita ibadahi, yang mengatur segalanya, menciptakan segalanya, dan juga memiliki berbagai nama dan sifat yang sempurna. Ya, apa yang Fakir baca dalam salat yang kedua tadi, dalam kata kedua, itu semua menggambarkan bagaimana Allah itu memiliki sifat-sifat mulia, sifat Asmaul Husna. Nah, karena itu juga di dalam Husul Makmur, Imam Abdullah Al-Fauzan juga berkata, menurut beliau iman kepada Allah mengandung 4 hal ya. Dan ini di dalam kalau umumnya kita mengatakan hanya 3, tetapi menurut beliau ada 4. Yang pertama adalah iman kepada Allah yang mengandung iman adanya Allah, wujud Allah. Ini yang pertama. Jadi kita beriman pada wujudnya Allah, itu iman pertama. Yang kedua, nah ini ayat 2, 3, dan 4 yang lazim kita sebut dengan beriman ya pada
rububiyah Allah. Nama sering kita menyebut iman rububiyah, ya, atau kita keyakinan Allah itu sebagai yang maha mencipta, ya. Yang ketiga beliau adalah uluhiyah Allah, yang Allah itu wajib diibadahi. Kemudian hanya satu-satunya Allah. Yang keempat, iman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ya Aqidah Al-Wasatiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah karangan Muhammad Shalih Al-Muhaimin dikatakan ada 3. Yang pertama jelas bahwa menurut ya Abdullah Fauzan itu pertama kita imani ada Allah wujud, ada yang pertama, dan ini yang terbahas. Nah yang kedua bahwa kita beriman yang sifatnya rububiyah, ya, iman rububiyah. Nah umumnya kita mengatakan bahwa tauhid sering kita menyebut tauhid rububiyah, pengesaan Allah secara rububiyah, yakni bahwa Allah memiliki atau berbuat, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Kekhususannya itu kalau istilah ilmu politik hak prerogatif, ya, hak prerogatif, ya, kekhususan, ya, misalnya menciptakan makhluk, mengatur pemberian rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, ya, bukan menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan yang kita sebut dengan tauhid rububiyah. Nah, Imam Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah, ya, Syarah Aqidah Al-Wasatiyah, yang dimaksudkan tidak membagi 3. Yang pertama ada ifradullah fil khalqi wa fil mulki wa tadbir. Ini ada di halaman 12. Jadi yang namanya beriman kepada Allah secara rububiyah ada yang kita sebut dengan lazim adalah tauhid rububiyah, ifradullah. Ifrad itu mengesahkan Allah dalam hal apa? Fil khalq, dalam penciptaan makhluknya, penciptaan alam semesta, wal mulk, dan kekuasaan, wa tadbir, dan mengatur, ya, ciptaannya ini. Nah ini disebut ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umur salasah, dalam 3 hal. Pertama fil khalqi wal mulk wa tadbir. Nah ini yang kita sebut dengan iman atau tauhid rububiyah. Kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, makhluk ini, baik yang ada di ruang angkasa maupun yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, floranya, binatang, faunanya, manusia, ya, kemudian semua benda-benda yang ada masuk bumi dengan segala inilah yang kita sebut dengan mengimani Allah secara rububiyah. Yang kedua, al-mulk, kekuasaan. Kekuasaan Allah itu tak terbatas. Allah berkuasa karena memang Dia sebagai yang wujud, yang ada, dan Allah yang mencipta segalanya. Karena itu, ya, walalah malikul mulk, penguasa dari segala penguasa, raja dari segala raja. Nah ini. Yang ketiga di dalam kitab ini disebutkan at-tadbir, pengaturan, mengatur alam semesta ini. Ya, wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdir. Ya, di dalam surat
sering kita baca itu di dalam Yasin ya. Yang baru-baru ini terjadi yang namanya gerhana bulan. Apakah pernah terjadi bentrok antara satu planet dengan planet yang lain? Tidak, Allah sedang atur. Itulah matahari atau bulan dia berjalan pada orbitnya. Tidak ada satupun yang bersentuhan. Paling mungkin ada berjarak. Kalaupun berjarak itu akan terjadi mungkin ya ada pergeseran antara musim, gitu ya. Kadang-kadang kita juga melihat matahari itu di timur. Kalau kita melihat persis, kadang-kadang bergeser jadi. Itu pengaturan Allah, Allah yang mengatur. Nah inilah yang kita sebut dengan tauhid atau beriman kepada Allah secara rububiyah. Yani ifradullah bi af'alihi. Yang kedua adalah iman secara uluhiyah. Di sini disebutkan bahwa beriman secara uluhiyah itu atau yang disebut dengan tauhid uluhiyah wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah bi an la yakuna 'abdan bi ghairillah ya la ta'budu malikan wala nabiyyan wala waliyan wala syaitan wala aman wala aban wala ta'budu illallah wahdah. Jadi beriman secara uluhiyah, uluhiyah adalah ilah, ilah adalah Tuhan secara uluhiyah. Artinya ifradullah subhanahu wa ta'ala, yakni mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan kita hanya mengibadahi Allah semata, hanya kita menyembah Allah semata, itulah uluhiyah. Ya, tidak ada di sini dijelaskan tidaklah menyembah abdan hamba dalam kitab ini, tidak juga menyembah raja, tidak menyembah nabi, tidak menyembah menuhankan wali, tidak menuhankan syekhan ya orang tua syekh, tidak menyembah umat, tidak menyembah ibu wala aban, tidak juga bapak, tidak selain hanya Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, 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 ya tauhid al-uluhiyah. Jadi penyembahan kita, ya ibadah kita semata kepada Allah. Jadi kalau kita, itulah makanya di dalam tauhid ini bagaimana keimanan kita ini, tauhid kita akan dilonggar. Maka nakala ya kemarin saya juga dikirimi ada di dalam medsos itu orang-orang yang sering melakukan ulang tahun. Di depannya itu ada lilin gitu ya. Pernah ya? Ada nggak kemarin? Saya dikirimi itu lilin. Kemudian yang wanita berjilbab duduk bersibuk sambil begini meniup lilin. Ini artinya apa? Uluhiyah kita, iman kita terhadap Allah itu bergeser. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan orang-orang yang dahulu yang mereka menyembah api. Itu yang dilakukan itu bermula dari dunia barat sana. Dilakukanlah cara-cara ibadah dalam arti ulang tahun dengan meniup lilin, artinya mengakui betapa besar kekuasaan lilin terhadap dirinya. Itu hakikatnya, sehingga dia sampai begini menyembah. Ini adalah lambang penyembahan bagian orang-orang yang muslim. Kita lihat bagaimana dia melakukan kebaktian atau penyembahan kepada Tuhan mereka, patung mereka, melakukan ini. Inilah yang harus kita luruskan. Jangan sampai anak-anak kita, cucu kita, karena kita ingin bahagia, anak cucu kita ingin ulang tahun, lakukan ulang tahun supaya mereka senang, mereka bahagia, tapi caranya yang tidak benar.
Nah karena itu ya kita bertauhid secara uluhiyah kepada ilah itu semata-mata ifradullah subhanahu wa ta'ala fi ibadah. Hanya kita itu satu-satunya yang kita ibadahi adalah Allah. Karena itu ya apapun juga berkaitan dengan keyakinan pelaksanaan ibadah kita, walaupun kita sholat ya kemudian ternyata ada yang dapat merusak ya akidah kita, iman kita secara uluhiyah. Nah ini tentu akan membawa, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik manakala dia tinggal sebelum bertaubat. Nah, oleh karena itu harus kita murnikan iman kita secara uluhiyah. Nah kemudian ada yang kita sebut dengan ya tauhid al-asma, tauhid al-asma wa sifat, atau yang disebut dalam ini ya tauhidul asma wa sifat. Kita mengimani Allah ya karena Allah itu memiliki ya kekuatan. Hadza walladzi kathura fihi al-khaws fanqasama an-nas bihi ila thalathati aqsam. Mumathil wa mu'til ya wa mu'tadil. Wal mu'til al-mudhib wal muharrir. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu memiliki ya perbuatan, tindakan apapun yang dilakukan Allah, kemudian ada sifat-sifat yang mulia. Tentu berbeda dengan yang selain Allah. Dia sifatnya di sini disebutkan dia itu hanya umatil, pencontoh, peniru gitu. Kemudian mu'til, dia hanya dengan pelambang, kemudian dia menjadi simbol. Kemudian mu'tadil ya, yang mereka yang tidak mu'tadil itu disebut di sini al-muharris yang. Nah ini artinya apa? Bahwa beda dengan makhluknya. Makhluk itu tidak memiliki Allah mencipta di sini. Di sini dikatakan mumathil. Ini jelaskan bahwa Allah itu mencipta. Pencipta itu adalah Allah, manusia tidak ada yang menciptakan. Tapi dia mumathil, dia meniru perbuatan Allah. Dia mencontoh. Makanya kalau ada istilah pencipta itu sebenarnya tidak tepat. Kalau penemu iya, iya. Kalau menciptakan itu dari tidak. Di sini ada mencipta itu dari tidak ada menjadi ada, itu kan mencipta. Ya. Tapi kalau pelaku membuat dari sesuatu yang sudah tersedia bahannya itu dibuat, itulah makhluk. Ya. Nah inilah bedanya bahwa secara akidah kita mengimani Allah itu secara perbuatan, ya Allah melakukan mempunyai ya asma dan nama, ya dan lain-lain. Nah oleh karena itu kita yakin bahwa Allah memiliki sifat yang mulia, ada 99 sifat Allah. Dan kemudian kalau kita anak dia menjadi 20, ya 20 pun kalau kata beras dia itu jadi 13 beras dari 7. Ya, nah ini sifat-sifat yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, nah oleh karena itu meyakini Allah lah yang memiliki nama dan husna dan nama yang terbaik. Jadi tauhid nama dan sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang termulia, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan itu dalam Al-Quran dan tadi saya bacakan begitu banyak sifat Allah, ya dalam surat Hasyr ayat akhir itu, ya. Oleh karena itu Allah lah yang memiliki nama yang terbaik, yang sifat-sifat yang mulia, yang paling tinggi dan sempurna. Sedangkan selain Allah
berhak dikatakan, tidak berhak dikatakan pemilik nama dan sifat yang sempurna. Nah, oleh karena itu hadirin, ya, cara mengimani wujud Allah itu paling tidak ada 4 hal di sini disebutkan. Ya, yang pertama sam'iyat. Sam'iyat itu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dahulu dan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu Al-Qur'anul Karim. Nah, sam'iyat. Nah, ini banyak ayat firman Allah, wahyu Allah yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, maka para rasul terdahulu mereka sebetulnya diwahyukan, kemudian dikukuhkan, dinyatakan kepada mereka bahwa tiada Tuhan kecuali Allah.